Terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktu hari ini. Iya, sama-sama nih. Terima kasih udah jadi supervisor ya sekarang. Iya. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Sekarang masih sibuk ya. Masih sibuk. Ya, setelah pandemi belum ada istirahatnya kita. Belum ada rehat ya di Iya. sekolah karena terus-terusan ya. Betul. Betul. Program apa sekarang yang di sekolah Pak Asep? Programnya banyak sih, cuma lebih ke pengajaran pertama kali luring ya. Ya. Itu luring sudah. Baik Pak Asep. Kegiatan supervisi kita hari ini, saya nanti akan mengamati Pak Asep tentang keterampilan inti coaching. Coaching ya. Oh iya. Iya, yang Pak Asep akan implementasikan ya pada Nah, betul coaching sekali. hari ini. Ya, dari antara 3 kompetensi inti coaching itu, mana nih yang ingin Pak Asep capai pada kesempatan coaching? Kalau saya sih sebenarnya untuk ketiga-tiganya saya merasa pede untuk materinya. Cuma ketika praktek agak susah. Nah, yang paling susah itu adalah untuk pendengar aktif kayaknya. Pendengar aktif itu terkadang saya lost di tengah, kurang mendengar gitu. Iya, iya. Jadi pada coaching sekarang yang ingin Pak Asep latihkan atau yang ingin kembangkan adalah mendengarkan Secara secara aktif. Iya. Kalau dari 1 sampai 10 ada di posisi mana tuh mendengarkan kompetensi Pak Asep di mendengarkan aktif? Saya tergantung mood nih. Gara-gara mood ini saya mungkin nilainya 6 saja deh. Jadi ketika moodnya bagus itu bagus banget. Bisa fokus, tapi kadang-kadang di tengah-tengah pun drastis gitu. Seperti itu. Jadi Pak Asep pada sekarang itu nilainya 6 ya Pak ya? 6. Nah jadi ingin ditingkatkan di berapa nih Pak? Mungkin idealnya 10, cuma kalau untuk mendengarkan selalu seperti saya tidak yakin saya pede ya. Mungkin jadi 9 juga kayaknya cukup. 9. Sudah luar biasa ya Pak ya? Iya, itu juga. 9. Rekornya tinggi. Mudah-mudahan bisa. Nah baik Pak, untuk mencapai angka 9 itu strategi apa yang akan Bapak terapkan gitu untuk Bapak bisa mencapai nilai 9 pada mendengarkan secara aktif? Aktif ya. Yang saya pikirkan apa ya? Sebenarnya kayaknya ini deh. Pertama mungkin untuk biar merasa terdengar si coachingnya, gesturnya harus bagus juga ya. Gesturnya, terus tanggapannya positif gitu kan, jangan asal-asal gitu. Berikutnya yang saya ingat itu kalau nggak salah, karena materinya saya insya Allah ingat ya. Kita jangan terlalu berasumsi sama pikiran kita sendiri. Fokusnya itu adalah coaching. Jadi selain apa namanya, kita harus gesturnya baik, ada juga asumsi jangan asal-asalan lah gitu. Suatu mau asumsi, mau judge gitu ya. Nah itu nyambung juga ketiga nih, penghakiman atau melabeli itu nggak boleh. Insya Allah seperti itu. Nah ini yang sedang saya usahakan. Jadi ada 3 strategi Pak Asep untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi Pak Asep di mendengarkan aktif. Betul. Yang pertama tadi Gestur. Yang kedua tadi dari Asumsi, asumsi, ya. menjaga asumsi. Yang ketiga dari tidak melabeli. Tidak melabeli ya insya Allah gitu. Oke. Kalau Pak Asep sendiri sekarang sudah ada janjian atau misalnya ada ya janji gitu dengan melakukan coachingnya dengan siapa? Ya kebetulan saya sore ini saya akan cari tempat dulu yang aman untuk guru yang akan saya coaching. Ya, ini sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Iya baik. Kira-kira nih Pak setelah Bapak coaching, nanti kan Bapak coaching, Iya. insya Allah saya hadir. Setelah itu kira-kira kapan ya Pak kita bisa bertemu untuk umpan balik untuk berbincang lagi? Menurut saya lebih cepat lebih baik deh. Kalau misalkan hari ini sempat sore nggak kelama-kelamaan hari ini. Kalau nggak besok pagi kalau bisa, kalau ada waktu gitu ya. Oh baik Pak, nanti akan kita usahakan. Usahakan. Saya usahakan ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu nanti saya tunggu kabarnya Pak ya. Kalau Bapak sudah mulai mau coaching, nanti Iya. saya juga ingin mengamati gitu. Nanti kita Insya Allah. akan sama-sama belajar dari coaching Bapak nanti. Betul, siap deh Bu. Tur nuhun Bapak. Saya yang terima kasih Iya. jadi apa namanya? Memang kompetensi saya masih banyak kekurangan gitu ya untuk sebagai coaching, sebagai coach untuk coaching. Tapi insya Allah usaha kita nggak sia-sia ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Atur nuhun Bapak. Sama-sama Bu. Enggak, Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Lilis, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, Pak. terima kasih udah menghubungi saya nih. Kayaknya Iya nih, mohon maaf ya Pak ya. Iya, iya. Kemarin saya menghubungi Bapak via WA minta waktunya untuk sekedar berbincang-bincang. Saya pengen di coaching nih Pak. bisa coaching. Ya. Kebetulan saya juga memang meluangkan waktu untuk coaching ini dan sekaligus saya mengajak ini nih Ibu Vi. Oh, Ibu Vi. Jadi insya Allah Bu Vi di Bu sini Fi.
Ya, Bu Vi ini di sini akan menjadi supervisor, lebih fokus ke coaching saya aja. Insya Allah kegiatan kita direkam juga, Bu. Kegiatan direkam nanti akan dilihat oleh kami bersama, dan insya Allah rahasia ibu terjaga. Amin, mudah-mudahan. Oke, gimana kabar, sehat, Bu? Alhamdulillah Iya. baik, meskipun lagi hujan terus tapi ya harus sehat, harus sehat, harus sehat. Kita langsung mulai saja, Bu. Saya penasaran nih, kita mau ngobrolin apa hari ini? Ini Pak, saya tuh pingin cari metode yang cocok gitu ya untuk pembelajaran saya di kelas 9. Saya ngajar di kelas 9 4 kelas nih Pak. Saya pingin cari apa gitu metode yang cocok untuk saya bisa memberikan pembelajaran pada materi persamaan kuadrat seperti itu. Saya ingin bertanya juga nih, dari pengalaman ibu ya, sebenarnya untuk yang idealnya itu anak itu dalam belajar persamaan kuadrat kelas 9 itu seperti apa sih idealnya? Ya kalau menurut saya sih idealnya tatkala sampai di materi persamaan kuadrat, idealnya anak sudah memahami materi prasyaratnya Pak. Karena kan kalau matematika itu ada beberapa ada beberapa materi yang memang membutuhkan materi prasyarat gitu. Ya. Salah satunya ya persamaan kuadrat ini gitu. Jadi tatkala anak mempelajari persamaan kuadrat, anak itu harus sudah memahami tentang bentuk aljabar, kemudian tentang persamaan liniernya juga. Nah, yang jadi masalah yang sekarang bikin saya bingung nih Pak nih sehingga saya cari nih metode yang cocoknya gimana nih gitu ya. Nah, tatkala saya masuk kelas nih Pak nih, saya masuk kelas, nah udah berdoa dan sebagainya. Nah, saya kan ngasih pertanyaan pemantik nih ke anak. Betul. Sebelum kita ke materi itu saya ngasih pertanyaan pemantik. Persepsi mungkin Ya, tentang materi prasyaratnya itu. Saya tanya, sudah mengenal variabel, sudah mengenal koefisien, sudah mengenal konstanta seperti itu. Anak jawabnya kayak gini. Dia Langsung aja gitu. Makanya saya bilang, kok gini gitu ya. Gitu. Akhirnya ini metode saya yang kurang cocok atau bagaimana gitu ya. Saya di sana mau menerapkan tadinya itu ya, mau menerapkan discovery learning gitu. Jadi anak saya arahkan secara berkelompok nanti sehingga mereka mendapat konsep tentang persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, jangankan buat mendapatkan konsep yang baru ya. Iya, baru ditanya materi prasyaratnya anak sudah pada bengong gini. Nah, itu yang jadi kegalauan saya ini. Saya harus bagaimana nih begitu. Itu saya penasaran kalau materi prasyaratnya diajarkan di kelas 8 atau sebelumnya udah ada? Materi prasyaratnya dikerjakan di kelas 7 Pak. Di kelas 7? Iya, kelas 7 dan 8 gitu. 7 dan 8. Bentuk aljabarnya di kelas 7. Basic yang paling dasarnya itu dari bentuk aljabar di kelas 7 gitu. Nah, kebetulan mungkin apa ya, entah karena sisa-sisa pandemi atau apa gitu ya Pak ya. Iya. Karena materi bentuk aljabar itu kan materi yang baru di SMP. Jadi mereka tidak mengenal bentuk aljabar di SD, baru dikenalkannya di SMP. Nah, tatkala dikenalkan di SMP, pas pembelajarannya lagi daring. Kita tahu sendiri kalau daring kan kita nggak bisa fokus juga ya. Gitu, seperti itu. Makanya tatkala sekarang sudah mulai tatap muka lagi, saya tanya materi prasyaratnya, anak lebih banyak bengong. Seperti itu. Oke, emang seperti itu. Tapi begini deh, kalau misalkan ibu kan mengajar udah banyak angkatan lah ya. Saya ingin ibu coba menilai kira-kira anak yang sekarang itu berapa persen lah dari satu kelas itu yang dinilai materi prasyaratnya sudah bisa. Materi prasyarat yang sudah bisa, kalau saya nilai mungkin ada di kisaran 50% itu sudah bagus Pak. Begitu? Iya. 50%? Iya, karena memang saya menyadari ya. Iya. Bentuk aljabar kan materi yang sulit Pak. Gitu. Jadi
kita akan saya merasa gitu ya, anak akan sangat sulit sekali apabila dia hanya belajar dengan menggunakan dari baca, Gadget nggak gitu, atau bisa baca. ya gitu. Tetap harus ada tatap muka dengan Berbicara tentang materi yang sulit, berarti dibutuhkan guru yang hebat ya. Dan saya kira Bu Lilis ini adalah salah satu guru hebat nih, guru yang bisa benar-benar mencari metodenya yang sesuai dengan anak. Pasti yang paling kenal Bu Lilis ya dengan anaknya. mudah-mudahan. Nah, saya yakin dari obrolan Ibu dari awal, di tengah-tengah itu benar-benar sudah tahu persentasenya, prasyaratnya apa saja, bahkan sudah menganalisis bahwa prasyarat dari kelas 7 dan 8 itu digabung. Walaupun beberapa anak mungkin kaget harus mengingat yang udah lama gitu ya. Kira-kira strateginya apa sih Bu? Kalau dari Ibu sendiri nih? Karena ini saya merasa ini kendalanya ada di materi prasyarat. Mungkin yang pertama saya mau bikin rangkuman lah ya. Ya, saya bikin rangkuman atau modul sederhana gitu ya tentang materi bentuk aljabar sama persamaannya gitu. Sehingga anak bisa baca gitu, tapi dengan bahasa yang sederhana. Kalau saya bikin rangkumannya itu biasanya suka pakai ada indeks itu di sampingnya, ini operasinya dibeginikan atau dijumlahkan atau disamakan penyebutnya seperti itu kalau memang itu. Saya pernah dengar namanya itu cheat sheet gitu yang buat contekan gitu, benar nggak sih kalau kayak gitu? Bukan, saya bentuknya bentuk rangkuman modul aja biasa. Gitu. Tapi lebih sederhana, simple ya. Kalau yang buat dilihat, saya mungkin bikin poster gitu ya, poster ditempel di kelas. Oh, biar gitu. sering terlihat gitu ya. Biar sering Betul, terlihat. betul. Nah, di mana di posternya itu mungkin saya bikin satu kalimat matematika terbuka dalam bentuk aljabar. Saya kasih warna yang berbeda Iya, mencolok sehingga menunjukkan yang ini nih variabelnya, ini koefisiennya, ini konstantanya, sehingga kalau anak sudah paham itu insya Allah di persamaan kuadrat bisa. Saya berharapnya sih anak bisa gitu. Berarti barusan membuat rangkuman, terus ada juga bikin poster. Ya. Nah, kayaknya butuh dukungan apa aja sih kalau untuk mau bikin itu? Kalau dukungan mungkin alat tulis dari sekolah ya. Sekolah dikasih ya. Tapi saya juga terbersit sih. Mungkin anak kan sekarang tidak bisa lepas dari gadget ya. Oh iya betul. Mungkin bisa saya ngasih anak buat browsing di YouTube atau apa yang gitu ya. tentang materi yang berhubungan. Berarti ada dukungan untuk koneksi internet di sekolah berarti ya? Ada, alhamdulillah koneksi internet lancar. sudah ada. Jadi kepala sekolah mendukung masalah ini ya? Alhamdulillah sangat mendukung. Nah saya jadi pengen tahu juga nih, kan tadi 50% itu sudah lumayan ya. Kira-kira goalsnya dari 50% itu pengen jadi berapa sih dengan strategi yang mutakhir barusan? Ya idealnya sih harus 100 ya. Harus idealnya, 100. gitu. Tapi kalau buat saya sih mungkin 80% gitu. 80% ya. Sudah bagus. Karena berhubung saya berpikir ini materi yang sangat sulit gitu ya, Betul. materinya memang sulit. Jadi tatkala saya menargetkan 80% kayaknya sudah bagus ya. Saya kira 80% itu untuk beberapa guru itu mission impossible. Ya memang apalagi matematika, tapi nggak apa-apa dong, kita punya Enggak. keinginan yang itu. Yang saya nilai Bu Lilis bisa melakukan sampai 80%. Ya. Berarti punya kepercayaan diri tinggi nih untuk diri sendiri dan harus dong, kita harus kan. keren banget ya. Terus Bu ini Bu, tadi kan ada yang bantu ya, insya Allah kepala sekolah bantu ya, untuk mendukung kinerja dengan fasilitas dan sekolah juga. Ada lagi nggak sih pihak yang bisa membantu Ibu juga? Mungkin saya akan ajak Bu Ayu ya. Bu Ayu. Bu Ayu, dia guru kelas 7 gitu. Jadi saya akan ajak Bu Ayu. Kalau tadi kan kepala sekolah hanya menyediakan secara sarana gitu ya. Nah, kalau untuk secara teknis mungkin saya akan mengajak Bu Ayu untuk terjun langsung gitu ya. Betul. Ibu Ayu itu guru kelas 7 ya? Kelas 7, guru kelas 7. Berarti kelas 8 juga ya, Cak? Kalau kelas 8 saya rasa memang butuh, tapi
Kalau untuk persamaan kuadrat lebih ke materi bentuk aljabarnya yang harus kuat gitu ya. Betul. Untuk aljabar sama persamaan itu kan di kelas 7 sebetulnya Iya. dikasih. Dikuatkan dulu di kelas Nah, 7-nya dikuatkan gitu. dulu. Jadi saya akan menggandeng Bu Ayu gitu. Kalau buat rangkumannya mungkin saya bisa sendiri. Bisa sendiri ya itu ya. Gitu. Nah, paling saya di pembuatan poster sama satu lagi ini saya berencananya mau bikin kelompok-kelompok kecil gitu ya. Kelompok siswa? Ya, kelompok siswa kecil untuk ada tambahan pelajaran gitu di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran. Makanya saya menggandeng Bu Ayu karena banyak nih kan saya ngajarnya 4 kelas gitu ya. Saya gandeng Bu Ayu untuk bikin kelompok-kelompok kecilnya untuk memantapkan materi prasaratnya aja. Nanti sistemnya yang sudah bisa tutor sebaya gitu. Tutor sebaya, ya, iya, temannya menerapkan gitu ke temannya yang belum bisa seperti itu. Mungkin itu bagus ya, dari tadi kan 50% aja mungkin susah ya. Dari 50% mungkin tutor sebaya udah korespondensi satu-satu enak ya kayak gitu ya. Nah, untuk Bu Ayu berarti bisa dibantu juga. Nah, kira-kira ada 3 hal ya, ada poster, rangkuman, dan Bu Ayu gitu ya untuk guru lain. Yang akan dilaksanakan secepat dalam waktu dekat yang mana dulu? Mungkin yang paling mudah ya kita bikin poster ya. Poster dulu ya. Poster dulu di kelas gitu, ditempel di kelas. Nah, mungkin sesudah itu baru saya bikin kelompok itu, kelompok belajar gitu. Itu yang paling mungkin yang paling dekat ya. Yang paling dekat karena kalau mereka belajar di YouTube kan itu bisa sendiri sebetulnya ya. Hanya yang kalau yang lebih di kelas mungkin saya akan bikin poster sama berkolaborasi dengan Bu Ayu. Kalau bikin rangkuman tadi kan membutuhkan waktu yang agak lama, ada proses lah di sana. Jadi mungkin yang difokuskan ke poster ya. Iya, kapan bisa? Karena sudah mulai minggu sekarang ini materi persamaan baru ya, saya mulai dari minimal besok atau lusa saya sudah siapkan untuk ditempel. Gitu ya. Mungkin sekarang sudah sesi terakhir nih Bu, dari coaching kita kali ini. Saya tuh justru banyak sekali yang menurut saya ide itu banyak dari Ibu menggalinya. Tapi saya penasaran kalau dari Bu Lilis apa saja sih yang sudah kita bahas kira-kira kesimpulannya nih. Saya sangat banyak sekali mendapatkan pencerahan nih ya Pak ya dengan berbincang kita kali ini. Jadi saya terpikir bikin poster, saya terpikir juga bisa kolaborasi. Gitu ya, dan nanti sehingga saya berangan-angan insya Allah akan menyari untuk bisa mendongkrak pemahaman prasarat anak tentang sebelum ke materi persamaan kuadrat. Benar-benar Ibu tuh sudah punya banyak bekal sebagai guru. Cuma mungkin fungsi saya di sini untuk memantiknya gitu, memicunya saja. Ternyata setelah keluar idenya, benar-benar Bu Lilis itu guru yang hebat misalnya. Terima kasih. Lega loh Pak, saya akhirnya wow gitu. Berarti ini yang harus saya lakukan. Untuk berikutnya mungkin saya ada untuk evaluasi kita juga ya. Saya pengen penasaran nih dari 50 ke 80 tadi, kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi? Mungkin saya mau mencoba pelaksanaan minggu sekarang nih Pak ya. Gitu. Minggu depan boleh. Ini juga tergantung dari jadwal Bapak. Kalau misalnya hari Senin bisa nggak nih Pak? Minggu depan insya Allah. Saya biasanya untuk hari Senin sebenarnya penuh, tapi untuk kepentingan Bu Lilis ini saya prioritaskan ya. Terima kasih sekali Pak, terima kasih sekali. Insya Allah kita ketemu hari Senin. Iya. Terima kasih Bapak nih sudah. Saya juga terima kasih udah mempercayai saya sebagai coach di sini ya. Insya Allah sudah keren gitu. Iya. Gitu aja, mungkin gitu aja Bu ya. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk coaching bersama saya. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Asep, capek sekali ya hari ini. Iya benar-benar menantang lah ya hari ini, serius. Iya. Bagaimana tadi coachingnya? Coaching tadi pagi alhamdulillah sudah lancar ya, dengan ditemani oleh Bu juga, terima kasih. Sama-sama. Dan coachingnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang saya sudah
coaching Bu Lilis. Bu Lilis adalah orang yang open minded gitu ya, terbuka untuk memecahkan masalah anaknya yang susah untuk belajar persamaan kuadrat. Oh iya, betul. Tadi saya juga mendengar luar biasa sekali ya gitu. Jadi saya juga jadi banyak masukan gitu ya, jadi banyak pengetahuan baru gitu. Betul. Berkat pertanyaan-pertanyaan dari Pak Asep juga tadi ke Bu Lilis itu juga luar biasa sekali Pak Asep ya. Baik Pak Asep, ada catatan kecil nih ya, Iya. yang saya tadi catat ketika Pak Asep melakukan coaching. Menurut Bapak, tadi kita kan di awal itu kita membahas tujuan Bapak untuk Iya, coaching betul. adalah bagaimana meningkatkan kompetensi untuk Mendengarkan. lebih aktif. Iya, gimana Iya. tuh? Gimana tuh Pak? Udah ada perubahan atau ada peningkatan nilai? Alhamdulillah ya, karena mungkin sedang proses supervisi juga mendorong saya untuk melakukan lebih baik. Jadi saya mencoba ketika di supervisi dan sekaligus coaching juga tadi pagi, saya merasa mulai termotivasi untuk mendengarkan lebih baik. Jadi saya bisa menyimpulkan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Lilis gitu kan. Dan alhamdulillah Bu Lilis pun merasa terserahkan di akhir perbincangan kami. Perbincangan ya, alhamdulillah. Saya juga tadi lihat, oh alhamdulillah gitu ya. Iya. Berdasarkan hasil pengamatan saya pada menit keempat tadi Pak ya, menit keempat kalau tidak salah, saya rasa Bapak sudah bagus sekali ketika memberikan tanggapan hasil dari Bapak mendengarkan aktif tentu saja ya Pak ya, luar biasa sekali Pak. Ya, dari pernyataan Bapak yang disampaikan juga saya rasa Bapak sudah berusaha ya sekuat tenaga menghilangkan asumsi dan melabeli. Ya, bagaimana perasaan Bapak ketika itu? Perasaannya memang sih saya tuh harus bisa banyak menahan diri dalam hal itu ya, untuk menahan tidak mengeluarkan asumsi apalagi melabeli gitu kan. Tapi insya Allah dengan adanya supervisi ini menurut saya ada peningkatan yang sebelumnya. Ya, luar biasa. Saya juga melihat Pak peningkatan Bapak ya, Pak ya. Jadi mungkin sekarang sudah nilainya 10 Pak. Oh, masa gimana nih? Menurut Bapak sendiri berapa peningkatan nilainya sekarang? Yang saya yakini sudah tidak 6 lagi. Tidak, tapi saya nggak tahu berapa ke atasnya gitu ya. Iya. Kata Bu Lilis ini berapa? Kalau kata saya sih kita tetap berusaha ya Pak ya. Saya rasa Bapak ada di 89 lah Pak ya. Oh, gitu ya. Iya, ada berusaha gitu. Kalau 10 kan kita berarti sudah ahli banget, tapi Oh, kita iya. kan namanya kita lagi berjalan belajar ya. Belajar. Ya, jadi insya Allah. Tapi saya rasa saya optimis kok Bapak akan semakin lama Siap. semakin baik lagi ya Pak ya. Iya. Baik Pak, dari 3 kompetensi inti, 1 sudah Bapak penuhi tadi saya Iya. sudah latihkan. 2 diantaranya mana Bapak yang ingin lebih ditingkatkan lagi Pak? Saya kira saya tergelitik pengen meningkatkan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Karena kadang-kadang saya merasa pertanyaan yang saya utarakan itu masih dangkal gitu ya, cuma pertanyaan klise gitu. Harusnya itu lebih menjurus kepada permasalahan yang diceritakan oleh coaching. Iya, nanti ya Pak ya, insya Allah di lain kesempatan mungkin Bapak bisa terus berlatih gitu ya. Bisa. Tidak hanya 2 tapi 3 kompetensi inti gitu ya. Iya. Bapak tadi nanti bisa sampai 10 semuanya. Amin. Iya Bapak. Terima kasih ya Pak ya, kita sudah berefleksi hasil coaching Bapak tadi. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melihat Bapak coaching. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil dan semoga Bapak juga seperti itu ya Pak ya, untuk sama-sama kita sama-sama untuk lebih meningkatkan diri lagi. Baik Pak, udah tadi Bapak ingin meningkatkan rasa kompetensi pertanyaan berbobot, juga saya harap Bapak terus berlatih ya dan ya sama siapa aja Pak ya, coaching mah ya yang berarti banyak latihan aja. Nah, banyak latihan seperti itu. Iya Pak, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan selamat ya Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat, Aduh. Bapak. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang berharganya untuk saya. Oh, demi Pak Asep apa sih? Iya. Saya ucapkan selamat Bapak Baik. sudah mencapai pada titik ini. Iya. Ya, sampai jumpa lain kesempatan ya Pak ya.